Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Melia Wulandari. Di sini kita akan bahas tentang pengukuran. Pengukuran ini salah satu materi yang ada di kelas 10, bagian dari bab besaran dan satuan. Nah, kalau kita ngomongin pengukuran itu apa sih? Nah, pengukuran itu adalah aktivitas membandingkan kuantitas yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satu unit. Nah, kalau ngomongin pengukuran pasti kalian itu berpikirnya tentang penggaris nih, meteran, sama apa lagi? Timbangan. Nah, selain itu banyak banget alat-alat ukur yang ada di dunia ini. Salah satunya yuk kita bahas. Di sini ada berbagai macam alat ukur. Nah, yang pertama kita lihat, bentuknya kayak apa tuh ya? Kayak obeng ya sepertinya. Namanya itu micrometerscope. Alat ukur yang kedua, nah kalau kayak gini ngeliatnya kita kayak jam. Namanya yaitu stopwatch, di mana alat ini tuh bisa mengukur detik, menit, jam. Seperti itu. Alat yang ketiga adalah ada kabel-kabelnya nih. Kalau lihat kabel-kabel berarti berhubungan dengan listrik. Di sini namanya itu multimeter, di mana multimeter ini bisa mengukur arus listrik dan tegangan listrik. Nah, yang keempat adalah kalau kita lihat-lihat kayak bentuk timbangan ya. Namanya adalah neraca Ohaus, di mana digunakan untuk mengukur massa suatu benda. Alat ukur yang kelima adalah apa nih? Alat ukur yang kelima adalah alat ukur untuk suhu, namanya termometer. Alat ukur yang keenam bentuknya kayak capit-capit seperti ini namanya jangka sorong, di mana digunakan sebagai alat ukur panjang. Yuk kita bahas satu-satu yuk. Di sini ada siapa dulu yang pertama? Yang pertama adalah jangka sorong. Jangka sorong itu alat ukur panjang yang digunakan untuk mengukur ketebalan, lebar, atau diameter suatu benda yang berbentuk tabung. Nah, jangka sorong itu juga bisa mengukur kedalaman, di mana bagian-bagian dari jangka sorong itu kita lihat dari atas ada rahang dalam. Rahang dalam ini bisa untuk mengukur diameter dalam dari suatu tabung atau botol. Nah, baut pengunci itu dimana saat kita sudah mengukur, sudah menemukan lebar atau panjang suatu benda, baut pengunci ini kita putar agar bagian pengukuran tersebut tidak goyang. Nah, di sini di jangka sorong pun ada skala utama. Skala utama itu skala yang tidak bisa bergerak, skala yang tetap. Sedangkan skala nonius yang letaknya di bawah ini skala yang bisa kita geser-geser. Nah, untuk rahang luar ini bisa mengukur ketebalan, bisa mengukur diameter luar sebuah benda. Nah, yang bagian terakhir adalah tangkai kedalaman. Tangkai kedalaman ini digunakan untuk mengukur tinggi dari suatu tabung atau botol, seperti itu. Gimana sih cara mengukur jangka sorong? Nah, kita lihat jangka sorong. Jangka sorong di sini dia mengukur sebuah balok. Nah, yang kita perhatikan adalah 0 pada skala nonius. Skala nonius itu letaknya di bawah. Nah, ada dua nih yang kita perhatikan tuh, skala utama sama skala nonius. Tapi yang pertama kita perhatikan dulu skala nonius yang di bawah. 0 skala nonius yang di bawah itu berdekatan dengan skala utama bagian mana? Nah, kita lihat nih, di situ. Kalau kita hitung-hitung dari skala utama 1 sampai yang saya tandai berwarna orange itu kisaran angka 1,1, 1,2, 1,3, 1,4. Nah, yang sejajar dengan 0 adalah 1,5 untuk skala utamanya, cm. Nah, untuk skala noniusnya kita cari bagian skala utama dan skala nonius yang sejajar. Nah, yang sejajar itu ada pada skala nonius yang keempat. Nah, kita tambah dengan 0,04. Nah, kita tambah 1,5 untuk skala utama dan 0,04 untuk skala nonius, kita tambah menjadi 1,54 cm. Nah, kita coba yuk untuk contoh yang kedua. Ini juga jangka sorong.
skala utamanya. Nah, 0 di skala nonius itu dekat dengan skala utama yang keberapa? Oh, skala utamanya itu 5. Nah, yang bagian ini enggak sih? Nah, 5, 5,1, 5,2, 5,3. Wah, yang kita buletin itu masuknya ke 5,4. Berarti skala utamanya itu 5,4 cm. Sekarang kita cari untuk skala noniusnya. Untuk skala noniusnya kita cari skala utama dan skala nonius yang sejajar. Ternyata yang sejajar itu yang sebelahan. Kalau kita lihat dari skala noniusnya itu adalah besarannya 0,001 cm. Nah, saat kita jumlahkan menghasilkan 5,41 cm. Kita perhatikan lagi untuk contoh yang ketiga nih. Nah, 0 pada skala nonius itu tidak ada yang berdempetan ya. Nah, kita cari skala utamanya yang tidak melebihi angka 0, angka nonius. Nah, ternyata yang deket tuh yang kita tandai orange ini. Nah, itu 2, berapa ya? 2,5, 2,6 dan 2,7. Berarti 2,7 untuk skala utamanya. Sedangkan untuk skala noniusnya kita cari bagian atas dan bawah yang sejajar. Yang sejajar ada di angka, angka berapa tuh untuk noniusnya? Karena dia tepat di sebelah angka 5, berarti sebelah kanan angka 5, berarti angka tersebut adalah 6. Berarti untuk skala noniusnya 0,06 cm. Saat kita jumlahkan menjadi 2,76 cm. Nah, kita masuk nih untuk alat ukur yang kedua. Alat ukur yang kedua adalah mikrometer skrup. Mikrometer skrup ini alat yang digunakan untuk mengukur panjang. Yang digunakan untuk mengukur panjang atau diameter bola dan kawat yang sangat kecil. Nah, di mikrometer skrup ini, dia itu ketelitiannya jauh lebih teliti daripada jangka sorong. Makanya mikrometer skrup ini bisa mengukur benda-benda yang lebih kecil. Nah, di bagiannya ada landasan. Landasan ini adalah tumpuan yang tidak bisa bergerak. Sedangkan skrup ini landasan yang bisa maju, bisa mundur, bisa sesuai dengan bentuk sebuah bendanya. Nah, di mikrometer itu ada 2 skala juga, ada skala utama dan skala nonius. Skala utama adalah skala yang tidak bisa bergerak. Nah, di skala utama itu letaknya ada di lengan mikrometer. Sedangkan skala nonius, skala yang bisa bergerak. Kalau tadi di jangka sorong dia maju mundur, untuk di skala nonius di mikrometer itu dia berputar. Berputar di bagian timbal pada mikrometer skrup. Nah, di situ ada roda bergerigi dan pemutar roda. Yuk kita ukur yuk mikrometer skrup. Nah, mikrometer skrup juga ada skala utama dan skala nonius. Yang utama itu yang besar ini. Yang besar itu kita lihat skala utamanya ada di 2. Oke. 2 mm. Untuk skala noniusnya kita lihat bagian skala utama kan punya garis tengah. Nah, garis tengah itu harus sejajar dengan skala nonius pada garis yang ada di skala nonius, skalanya. Nah, yang sejajar adalah ada di angka 40. Nah, skala noniusnya itu 40 dikali 0,01. Jadi kalau kita kalikan itu hasilnya 0,04 dan lanjut kita jumlahkan menghasilkan 2,4 mm. Sedangkan untuk contoh yang kedua, skala utamanya kita lihat ada angka 2, di bawahnya ada garis lagi. Nah, itu artinya skala utamanya adalah 2,5. Sedangkan untuk skala noniusnya, kalau kita lihat nih dari garis tengah skala utama itu, dia berpotongan lurus dengan angka skala nonius sebesar 25. Nah, 25 kita kali 0,01, besarnya adalah 0,25. Saat kita jumlahkan menghasilkan angka 2,75 mm. Untuk contoh yang ketiga, skala utamanya itu ada di 4 karena paling besar itu 4 di situ. Nah, untuk skala noniusnya kita lihat garis tengah-tengah skala utama itu sejajar berpatokan lurus dengan angka skala nonius yaitu sebesar 30.
di mana 30 dikali 0,01 adalah 0,3. Saat kita jumlahkan, 4 ditambah 0,3 mm menghasilkan 4,3 mm. Nah, alat ukur yang ketiga, mohon maaf. Alat ukur yang ketiga adalah neraca Ohlson. Nah, alat ukur neraca Ohlson ini alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur massa. Neraca itu nama lainnya adalah timbangan. Nah, yuk, nih di neraca Ohlson. Nah, ada piring wadah beban. Nah, di mana di piring wadah beban itu kita tempat meletakkannya si beban-beban yang akan kita ukur. Ada skrup, knob, kalibrasi. Kalibrasi ini dimana kita harus menolkan artinya mensejajarkan antara berat kiri dan berat kanan. Nah, ada beban geser. Beban geser ini letaknya ada di 3 lengan. Nah, 3 lengan ini yang pertama ada lengan ratusan, ada puluhan, dan satuan. Nah, saat kita menaruh beban di piringan wadah, beban geser ini kita geser-geser, kita bisa geser-geser untuk menyeimbangkan antara beban yang ada di sebelah kiri dan yang di sebelah kanan untuk mengetahui massa sebuah beban. Nah, titik 0 itu adalah sebagai titik acuan kita untuk menyesuaikan antara beban yang ada di kiri dengan massa yang ada di kanan. Seperti itu. Nah, gampang untuk mengukur neraca Ohlson, kita bagi ada 3 lengan. Lengan yang pertama itu yang ratusan, lengan yang kedua yang puluhan, dan lengan yang ketiga itu satuan. Untuk lengan pertama bagian ratusan itu kita bisa lihat di sini angka yang ditunjuk dengan tanda panah itu adalah 400. Berarti lengan pertama itu 400 gram. Untuk lengan kedua itu 300 gram. Dan lengan yang ketiga untuk yang satuan itu 7 gram. Nah, setelah ini kita penjumlahan dari lengan 1, 2, dan 3 yaitu 437 gram. Kita lanjutkan untuk contoh yang kedua. Nah, lengan pertamanya yang ratusan itu sebesar ditunjuk oleh jarum panah warna kuning, yaitu 200 gram. Lengan yang kedua ditunjuk oleh panah warna merah, yaitu sebesar 200 gram. Sedangkan untuk satuannya yaitu ditunjuk dengan jarum panah warna biru sebesar 1 gram. Saat kita jumlahkan yaitu sebesar 221 gram. Nah, yuk kita lanjut ke contoh yang ketiga tentang neraca Ohlson. Untuk lengan yang ratusannya itu berapa ya? Nah, lengan ratusan yang pertama itu 300 gram. Untuk lengan yang kedua tentang puluhannya itu 700 gram. Sedangkan untuk lengan satuannya, wah ini tidak tepat di angkanya ya, karena dia agak koma ini. Lengan yang ketiga itu 5,4 gram. Nah, saat kita jumlahkan itu menghasilkan 375,4 gram. Nah, di sini adalah alat ukur yang terakhir, namanya multimeter, yang terakhir kita bahas. Multimeter itu alat yang digunakan untuk mengukur arus listrik dan tegangan. Secara satu alat bisa mengukur dua indikator tersebut. Tapi kalau satuannya, yaitu untuk mengukur arus kita bisa menggunakan alat yang namanya ampermeter, sedangkan untuk mengukur tegangan listrik kita bisa menggunakan voltmeter. Nah, untuk yang sebelah kiri gambar itu namanya ampermeter, sedangkan yang sebelah kanan itu namanya voltmeter. Oke, yuk kita lanjutkan. Nah, cara membaca ampermeter dan voltmeter. Nah, ampermeter nanti kita lihat ada skalanya. Kuat arus sama dengan skala yang ditunjuk jarum dibagi skala maksimum dikali batas ukur maksimum. Sedangkan untuk voltmeter adalah tegangan sama dengan skala yang ditunjuk jarum dibagi skala maksimum dikali batas ukur maksimum. Yuk kita coba nih untuk gambar ampermeter yang pertama, di mana rumusnya kuat arus sama dengan jarum penunjuknya dibagi skala maksimum dikali batas ukur. Nah, kalau dari gambar jarumnya nunjukin angka berapa? Oh, 60. Skala terbesarnya, nah dari 0 itu skala terbesarnya berapa? Oh, 100. Batas ukurnya yang mana? Batas ukurnya adalah angka terbesar yang dilewati oleh kabel. Yang dilewati oleh kabel adalah 5 ampere. Berarti kuat arus sama dengan 60/100 dikali 5.
menghasilkan angka kuat arus sebesar 3 ampere. Yuk, selanjutnya. Nah, untuk yang kedua nih masih tentang ampere meter. Rumusnya masih sama, kuat arus listrik itu jarum per skala maksimum dikali batas ukur. Jarumnya menunjukkan angka 70. Skala maksimumnya yaitu 100. Batas ukurnya yaitu 5 ampere. Yuk kita hitung. 70 dikali 5 dibagi 100 menghasilkan jawaban kuat arus listrik sebesar 3,5 ampere. Nah, selanjutnya kita mengukur tegangan. Tegangan di sini batas ukur jarumnya berapa? 40, skala maksimumnya 50, batas ukurnya 10 volt. Oke, 40 kali 10 dibagi 50 menghasilkan hasil besaran tegangan sebesar 8 volt. Nah, terima kasih, sekian dari saya. Mudah-mudahan bisa mengerti apa yang saya jelaskan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye.